warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa inda dzikri habibihi wa awliyaihi shalihin tatanazzalur rahmat wal barakat wal nafahat. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidis sadat wa qaidil qadat habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad nujumuz zahirat wa tutabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil miqat wa jami' alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila yaumil miqat. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Yang sangat saya hormati, saya muliakan Khatimul Majelis Raudhatul Muttaqin Abah Haji Muhammad Radio, mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiat, dikabulkan segala hajat beliau, hajat dunia bil maisarah wa hajat al akhirah bil maghfirah, diberi panjang umur sehingga selalu bisa membimbing kita jamaah laki maupun jamaah perempuan, sehingga setiap harinya, setiap minggunya kita lebih dekat kepada Allah, lebih cinta kepada Rasulullah, lebih kenal dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Khadimul Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, abah saya yang paling istimewa, Al Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah, yang semoga tansah pinaringan sehat wal afiat, dikabulkan hajat beliau, semua keturunan beliau dijadikan keturunan yang soleh solehah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Habib Taufik bin Syahab dan semua tokoh masyarakat yang hadir dan hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengisi Mau'idatul Hasanah, saya minta maaf karena dari yang hadir duduk di bawah dan yang di panggung paling kecil saya, tapi kakek gaya duduk di kursi membelakangi orang-orang yang mulia. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Semoga seperti sampean Bu, Pak, pentinten Seloso ndeleng Ka'bah tapi gambar tok, tak duakno haji kabeh insyaallah, tak duakno umroh kabeh insyaallah. Kumpulane ambek abah haji nggih insyaallah katut haji. Melok travel sinten? Travel abah Muhammad Radio. Wis pas entek Pak, tiketnya wis full, yo nang sebelah nggih. Nggih, travel Nurul Manasik. Nggih, masyaallah. Masyaallah. Semoga apa yang dikerjakan ataupun disibukkan oleh orang-orang tua kita, tokoh masyarakat kita, guru-guru kita dilancarkan dan dimudahkan urusan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wajib kiranya wahai hadirin hadirat kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Atas apa? Atas begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita tanpa kita minta, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari nikmat yang banyak tadi itu, yang paling penting, yang paling mahal yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dipilih oleh Allah, itu adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sihah wal afiyah. Yang keempat, nikmat diberi cinta, hadir di majelis maulid, hadir di majelis taklim. Alhamdulillah. Kula bari tanglet jenengan, apa arti Raudhatul Muttaqin? Ibu-ibu, nopo artine Raudhatul Muttaqin? Sing banter tilem sedaya nopo mirengaken iki? Nopo artine Raudhatul Muttaqin? Tamannya orang yang bertakwa. Maka kalau saya boleh tanya ke jenengan, sampean sekarang di Karangploso atau di surga? Jawabannya sing tepat, sing bener itu apa kira-kira? Di surga kita. Batinnya, hakikatnya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara zahir kita di Karangploso, kita di buminya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab, mertua
Nabi Muhammad SAW, khalifah yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pernah berkata, "Ma min buq'atin fil ard a'zamu 'indallah min buq'atin yuqra'u fihi al-ilm, yuqra'u fihi al-Qur'an wa yudrasu fihi al-ilm wa yusalla fihi 'ala Nabi Muhammad SAW." Tidak ada petak bumi, tempat, gudang, masjid, rumah, lapangan, tempat buminya Allah yang paling mulia di sisi Allah seperti tempat yang dibacakan di sana, diadakan di dalamnya majelis ilmu, majelis taklim, dibaca di dalamnya zikir, baca di dalamnya Al-Quran, dan diselawati di dalamnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib kita terima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada orang-orang yang menjadi penyebab kita kenal kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah. Kalaupun orang-orang yang seperti Abah Radio ini tidak ada di dunia, okay, siapapun dia, kita mau hadir majelisnya siapa? Yang mengajak kita maulidan itu siapa? Yang mengenalkan kita terhadap syariat-syariat agama kita itu siapa? Di mana kita mau kenal agama Islam kecuali di tempat-tempat yang di dalamnya dibacakan sholawat, maulid dan lain sebagainya. Sampai Masya Allah habis asar berangkat dijemput sama mikrolet, disusul ada yang berangkat sendiri sampai maghrib sholat isya, sholat maghrib berjamaah, sholat ba'diyah. Sebelum pulang dengarkan ilmu agama. Apakah ada nikmat semahal nikmat yang kita miliki? Apakah ada nikmat yang lebih mahal yang diberikan oleh Allah kepada kita di setiap hari Selasa untuk yang hadir? Demi Allah tidak ada wahai hadirin hadirat. Maka kiranya wajib kita terima kasih kepada Allah. Agar apa? Agar nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti doa dari salah satu guru kita, Allahumma kama an'amtana bil Islam fazidna minhu. Ya Allah, seperti Engkau telah menganugerahkan kepada kami semuanya nikmat Islam, maka tambah nikmat kualitas Islam kita ya Allah. Allahumma kama an'amtana bil iman fazidna minhu. Ya Allah, Engkau telah memberi kepada kita nikmat iman, maka tambah itu iman wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma kama an'amtana bil afiyah fazidna minha. Ya Allah, seperti Engkau telah memberi kepada kita nikmat afiat, sehat wal afiat, dijauhkan dari malapetaka, musibah zahir maupun batin, maka tambahlah nikmat afiat itu ya Allah. Maka siapa orang yang semangat tidak pernah lupa atas jasanya Allah kepada kita, kepadanya, maka bakal diberi itu nikmat tambahan, bonus-bonus nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kumpulnya kita di Raudhatul Muttaqin, kita kumpul di surga Firdaus dengan Imamul Muttaqin, imam penghulu, raja dari semua orang-orang yang bertakwa. Kita kumpul di sini wahai hadirin hadirat tidak untuk merasani orang lain, tidak untuk menggunjing orang lain, tidak untuk menebar fitnah, tidak untuk mengadu domba, akan tetapi kita kumpul untuk mencari ilmu, kumpul sama orang-orang yang kita anggap soleh dan insya Allah soleh. Kita berharap kepada Allah, ya Rabb, seperti Engkau nggak pisahkan kita di dunia, maka jangan dipisahkan di akhirat. Sungguh kesian orang yang di hatinya nggak diberi oleh Allah cinta kepada orang soleh, kesian dia. Hatta walaupun orang di dunia diberi nikmat oleh Allah bisa kumpul sama orang soleh, tapi gak diberi nikmat memiliki cinta adab kepada mereka walaupun dia kumpul sama orang soleh. Akan tetapi yang lebih penting dari kumpulnya kita dengan orang-orang yang baik, ngajak kita kepada kebaikan, membantu dalam perihal dunia kita maupun akhirat kita, kita mentakdim kepada mereka, kita beradab kepada mereka, kita menghormati kepada mereka. Lebih-lebih kalau bisa kita mendoakan mereka setelah kita sholat 5 waktu, agar mereka panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan hajatnya. Dan itu adalah tanda santri ataupun murid ataupun jamaah yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, sehingga dia ta'zim kepada orang yang mengenalkan kepada dirinya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Bu, Pak, kita akan memasuki bulan yang paling istimewa. Kalaupun tidak ada bulan tersebut enggak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Sya'ban, yaitu adalah bulan Rabiul
Awal. Kalau saya boleh tanya, niki sampun tanggal pinten sofare? Tanggal pinten Bu? Tanggal 22 Sofar. Tinggal kurang lebih 8 atau 9 hari lagi kita disambut oleh bulan yang di dalamnya dilahirkan bayi yang paling istimewa, bayi yang paling berakhlak di dalam hidupnya, bayi yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada siapapun apapun hidup di zaman siapapun yang mempunyai hubungan zahir maupun batin kepada bayi tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW, kecuali menjadi mulia di dunia sampai akhirat. Apapun itu, hari yang dimana dilahirkan bayi tersebut menjadi hari yang paling mulia, yaitu hari Senin. Bulan yang di dalamnya dilahirkan Nabi Muhammad SAW menjadi bulan yang mulia. Tahun yang di dalamnya dilahirkan Nabi SAW menjadi tahun yang paling mulia, mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak, tahun gajah. Maka ayo, sebelum masuk itu bulan Rabiul Awal yang di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dari hamba-hambanya, dari umat Nabi Muhammad SAW, siapa yang bakal diberikan tiket syafaat oleh Rasulullah SAW, tiket rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan, rahmat, barokah, cahaya, pahala yang begitu luas dan banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum masuk bulan tersebut, ayo kita tanamkan di hati kita niat, kalau bisa dari bulan Rabiul Awal tadi itu kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita memperbanyak ngelakuin sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, karena kedekatan umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad tergantung banyaknya sunnah yang dia lakukan di dalam keseharian orang tersebut. Semakin banyak kita ngelakuin sunnah Nabi Muhammad, semakin dekat kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah kita dekat sama Nabi Muhammad di dunia, jangan tanya Pak Bu, jangan bingung Pak Bu, kalau kita nanti di akhirat didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Nabi Muhammad. Yang kepingin dekat sama Nabi Muhammad, angkat tangan. Angkat tangan, Mas yang boleh kecut, diangkat tangan nih. Sehingga kepingin cedak Nabi Kanjeng Nabi Muhammad, angkat tangan. Ya Allah, kita semuanya ya Rabb, jangan pisahkan kita semuanya biar dekat bareng sama Nabi Muhammad SAW. Sudah diturunkan tangannya jika kemeng. Semua dari kita, para anbiya, para mursalin, nabi dan rasul, para aulia, nggak kepingin deket sama siapapun kecuali kepingin deket sama Nabi Muhammad SAW. Orang kafir getun, kenapa di dunia kok gak menjadi orang muslim? Kalau saya tahu, katanya orang kafir, keadaan di akhirat saya bakal dihinakan, bakal dibinasakan, bakal dihancurkan, bakal diazab di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tahu gini, kenapa kok dulu waktu di dunia itu nggak mengikuti agama orang ini Nabi Muhammad SAW? Kullun yatamannawna al-qurba min hadzal habib. Semua orang mengharapkan dekat sama Nabi Muhammad SAW. Nah, momen yang paling pas agar kita lebih dekat sama Nabi SAW, setiap hari kita, setiap tahun kita, setiap bulan-bulan kita. Tapi yang paling pas adalah bulan Rabiul Awal, karena bukan hanya kita, wahai hadirin hadirat, yang merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Arasnya Allah goncang, malaikatnya Allah bergemuruh, semua para anbiya senang ketika akan kedatangan bayinya Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Semua, tidak ada makhluk Allah yang sedih, tidak ada makhluk Allah yang tidak senang ketika menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menghiasi surga, menutup pintu neraka. Ditanya, ya Rabb, mahada, ada apa wahai Allah? Jarang-jarang jenengan memerintahkan kita untuk menghiasi surga. Surga sudah penuh perhiasan, kenapa kok masih dihiasi lagi wahai Allah? Ada apa? Wahai malaikat, apakah engkau nggak tahu malam ini akan dilahirkan Nabi yang kalau bukan karenanya aku nggak bakal menciptakan kalian, aku nggak bakal menciptakan surga, aku nggak bakal menciptakan neraka, aku nggak bakal menciptakan langit dan isinya, bumi dan isinya semuanya. Maka hormati Nabi Muhammad yang akan
akan dilahirkan di dunia dengan senang, dengan gembira dan lain sebagainya. Sampai-sampai Allah SWT berfirman kepada kita semuanya lewat Nabi kita Muhammad SAW, sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang karang pelosok, katakan wahai Muhammad kepada semua umatmu tak terkecuali, Quran sudah sampai kepada kita. Setiap rumahnya orang muslim pasti ada Al-Quran. Kita bisa membaca ayat-ayat ini. Katakan, sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan anugerah Allah lah, dengan pemberian Allah lah, dengan rahmat Allah lah, fabidzalika, dengan itu saja umatmu suruh bergembira, falyafrahu, suruh senang mereka, suruh gembira mereka dengan anugerah Allah, rahmat Allah. Kalau saya mau tanya sama jenengan, apakah ada rahmat Allah yang diberikan kepada kita yang mulianya mengalahkan kemuliaan Nabi Muhammad? Tidak ada. Rahmat yang paling istimewa adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad tadi itu kita nggak bisa kenal kepada beliau, nggak bisa kita cinta kepada beliau kecuali kalau dilahirkan. Sehingga malam 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun Gajah, adalah momen yang paling istimewa semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sampai di hari kiamat kelak. Tidak ada hari semulia hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Maka kalau kita senang karena nikmat yang paling agung yaitu Nabi Muhammad, maka itu adalah kesenangan yang berpahala. Kesenangan yang berpahala. Dan apabila kesenangan itu tadi, kebahagiaan itu tadi, dengan kita melakukan sunnah, dengan kita sholawat, dengan kita mensyiarkan majelis taklim, dengan kita cinta kepada dzurriyyah Nabi Muhammad, ta'zim kepada pewaris Nabi Muhammad SAW, para ulama yang memiliki ilmu yang benar-benar ilmu yang lurus, ahlus sunnah wal jamaah, nahdlatul ulama dan lain sebagainya, maka kita sudah berbahagia. Yang mana? Bahagia tadi bukan hanya di dunia, tapi nyambung, kontinu sampai kelak di akhirat. Semoga apa yang kita korbankan, apa yang kita lakukan, sunnah-sunnah apa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada bayi semulia bayi Nabi Muhammad. Kalau perintah ngeliatin jenengan, sampai jawab sing kompak ya. Pak, sampai jawab sing kompak ya. Apakah ada bayi yang dilahirkan sudah disunat? Ya Allah, sing wis disunat, gini tak kei, tak umroh no ya. Nggih, tak umroh no ya aku. Wonten Pak Bu. Apakah ada bayi yang dilahirkan api yang disembah sama kaum Majusi selama ribuan tahun dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ada? Apakah ada bayi yang dilahirkan di dunia ke bumi ini yang tali pusarnya sudah terputus? Jawabannya apa? Ibu-ibu sing tuwa kesel nggih, amin lahirno macam-macam. Mboten wonten Bu, sak ganteng-ganteng nih, sak tinggi-tinggi nih jabatan nih, sak sugih-sugih nih, mboten wonten. Apakah ada bayi yang ketika lahir ibunya yang melahirkan melihat terpancar cahaya dari bayi tadi itu sehingga kelihatan kuil-kuil yang tinggi di kota Syam, yang mana cahaya tadi itu tampak di kota Mekah Mukarramah. Ibunya sendiri melihat kuil-kuil istana yang ada di kota Syam, padahal dari Mekah ke Syam itu butuh 2 bulan. Di masa itu saiki meh 12 jam sampai jenengan ke Palestina. Semoga dibebaskan oleh Allah SWT Palestina itu. Kalau dulu dari Mekah ke Palestina itu ke Syam itu butuh 2 bulan atau 1 bulan. Itu menempuh jarak yang sangat jauh, naik kuda, naik unta. Itu kelihatan itu ibunya, Siti Aminah binti Wahb. Apakah ada nabi, apakah ada bayi yang dilahirkan langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wonten apa mboten? Apakah ada bayi ketika dilahirkan jari telunjuknya mengarah ke atas sambil mengucap kalimat la ilaha illallah?
kelahiran Nabi Muhammad lah kok ono uang Pak Bu ngapusi jenengan lapo kon hadir maulid lapo awak hadir majelis taklim itu opo mari asar sampai isya kemeng napa mboten kemeng napa mboten ono sing ngomong kemeng ono sing ngomong mboten nggih semakin cinta semakin tidak kerasa iku kemeng semakin cinta semakin tidak terasa itu pengorbanan jeripaya kita korbankan yang mana baiknya kembali kepada kita sendiri. Nabi Muhammad gak butuh sholawat kita hadirat Nabi Muhammad derajatnya tinggi sekali, gak ada siapapun yang bisa ngalahi derajat Nabi SAW. Tapi manfaat sholawat kembali kepada kita sendiri. Maka beruntung orang yang cinta majelis taklim, beruntung orang yang cinta kepada Nabi SAW sehingga keluarkan itu tanda cintanya dengan banyak sholawat, hadir majelis taklim dan lain sebagainya. Maka ketahuilah itu nabi yang lahir seperti itu adalah nabi kita Muhammad SAW. Maka jangan percaya dan jangan nurut sama orang yang mendoktrin kepada kita untuk menjauhi majelis taklim, menjauhi majelis maulid, benci sama ulama, benci para haduriyah Nabi SAW. Karena itu adalah perkataan yang timbulnya dari nafsu yang jahat, setan yang menipu kita. Mereka nggak kepingin kita dekat dengan Nabi Muhammad, mereka nggak kepingin kita masuk surga, mereka nggak kepingin banyak orang-orang soleh di dunia. Sehingga jangan mendengarkan apapun kecuali kalimat-kalimat ceramah, doktrin yang sumbernya real, murni dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Nabi Muhammad SAW dan dari ulama yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan tampak di dalam dirinya cintanya mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Guru-guru kita, kiai-kiai kita, habaib kita dari kalangan Nahdlatul Ulama, Ahlu Sunnah wal Jamaah, madhabnya Imam Syafi'i, itu sudah diikuti. Siapa orang? Guru saya Habib Umar bin Hafid, mata'allah bitulih hayatih di kota Tarif. Itu saya belajar di sana 7 tahun. Itu pernah berkata seperti ini dan semoga sampai yang semuanya tidak melupakan kalimat ini. Dia pernah berkata, "Man masya ala siratin mustaqim di dunia, jawaza sirat al-mustaqim fil akhirah." Siapa orang yang istiqomah menempuh jalan yang lurus di dunia, maka kelak di akhirat dia bakal bisa melewati sirat. Yang mana? Yang mana sirat tadi itu di bawahnya adalah neraka. 7 derajat ke bawah, 7 darokat, 7 gurun ataupun 7 lembah kepada di bawahnya sirat tadi. Di depan ada surga, di sana ada Habib Ali Al-Habsyi, di sana ada Rasul SAW, di sana ada guru-guru kita, di sana ada orang-orang siddiqin, syuhada, sholihin. Kita kepingin kumpul sama mereka. Ayo, di dunia cintai mereka, ikuti arahan mereka, taat cintai mereka, oleh Allah bakal dikumpulkan bersama mereka kelak di akhirat. Siapa orang istiqomah menempuh jalan yang lurus di dunia, kelak di akhirat dia bakal bisa melewati sirat yang 1000 tahun untuk jalannya turun. Sirat itu 1000 tahun jalannya turun, 1000 tahun jalannya datar, 1000 tahun jalannya naik. Jadi berapa ribu tahun untuk kalau butuh melewati sirat butuh 3000 tahun. Itu kalau orang muslim biasa. Tapi orang muslim yang dekat sama Allah, taat sama Allah, setiap dia nggak maksiat sama Allah, setiap dia maksiat sengaja atau tidak sengaja, dia langsung kembali kepada Allah dengan langsung melakukan taubat. Amal solehnya banyak diterima oleh Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, 3000 tahun yang normal tadi itu ditempuh kalbarqil khatif, seperti kilat yang menyambar sampai ke surga. Amin ya rabbal. Ada lagi yang mengatakan dalam hadis yang lain seperti sampean kedip. Itu berapa detik itu Pak? Kedip. Tidak sampai 1 detik Pak. Bisa apa enggak kira-kira kita melewati sirat yang normalnya kalau tempuh biasa 3000 tahun, tapi kita melewatinya secepat kilat yang menyambar seperti petir bisa. Kalau kita mau bisa, kalau kita gerak bisa, kalau kita ngikuti arahan orang-orang yang sudah selamat di dunia wal akhirah. Maka ayo kita istiqomah
majelis taklim. Jangan pernah meninggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, qabliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir. Kalau bisa bangun malam walaupun 2 rakaat. Kita siap apa boten? Siap. Dan banyak, saya husnudzon banyak dari kita yang sudah melakukan itu sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Akan tetapi manusia itu mempunyai sifat yang bosan, mempunyai sifat malas, mempunyai sifat yang aras-arasan. Mungkin apa boten? Ibu-ibu niku wis tuh bosen. Ayo Bu, cari bapak, cari bojone. Bu, ayo masak soto lho Pak, bosen jajan di Jogo Pak. Mungkin apa boten Bu? Nggih, ayo kula kepingin rawon Bu. Wis Pak, bosen mangan di Jogo wae. Wis bosen kita dalam kehidupan dunia. Itu sifatnya manusia, kan, tetapi jangan kita merasakan bosan terhadap sesuatu yang menikmatnya kembali kepada kita, yaitu sholat, zakat, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Dan saya ingatkan sebelum saya tutup di ceramah untuk alhamdulillah masih saya untuk perempuan-perempuan, minta maaf yang istri, kalau ada dari jamaah perempuan yang masih mempunyai utang puasa Ramadan tahun kemarin, monggo disaur, jangan sampai datang bulan Ramadan tahun besok dan kita jenengan yang istri itu belum mengkodok kewajiban puasa Ramadan yang tahun kemarin yang kita tinggalkan, karena itu wajib hukumnya. Kalau sudah subhanallah, kalau emang lupa atau tak tahu berapa ataupun lalai dia ghaflah sampai datang bulan Ramadan yang tahun setelahnya dia itu belum nyaur utang Ramadan di tahun yang kemarin, maka tetap setelah bulan Ramadan dia wajib mengkodok puasa Ramadannya tahun kemarin dan wajib membayar satu mud beras. Sampai minta sama suami itu, minta 1 mud beras, sedikit 1 mud itu, kemudian dikasihkan ke fakir miskin. Itu penting sekali ibu-ibu yang sangat saya banggakan. Nah, jadi jangan sampai masuk bulan Ramadan besok kecuali sudah sahur semuanya itu utang-utang bulan Ramadan yang tahun kemarin. Itu dilakukan itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jangan meninggalkan Al-Quran, jangan lupa zikir, doa kepada Allah. Kalau yang masih mempunyai orang tua ditaati, berbakti kepada orang tuanya. Yang punya anak dididik anaknya dengan pendidikan yang baik, dia dikenalkan sama Allah, kenalkan sama majelis ta'lim, kenalkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang bisa menyelamatkan kita dari malapetaka dunia, apalagi malapetaka akhirat. Semoga ilmunya manfaat, semoga perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang nyambung sampai di surga Firdaus bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir, apalagi yang istiqomah hadir, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah, semua penyakitnya disembuhkan oleh Allah, semua anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh, solihah, yang karena mereka derajat kita diangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita nggak keluar dari majelis yang penuh barakah ini kecuali dosa diampuni oleh Allah, kekurangan kita disempurnakan oleh Allah, rezeki kita ditambah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga jangan sampai ya Rabb kita keluar dari dunia yang fana ini dan kita masih belum kau beri kesempatan bisa memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya qadatan wa manama, dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tidur. Jangan jauhkan kami ya Rabb dari Nabi Muhammad. Beri kami rahmat yang sangat deras di waktu yang penuh barakah ini, sehingga dengan rahmat tadi itu kita bisa semangat melakukan ibadah kepadamu ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, jangan kau matikan orang tua kita kecuali kita sudah mendapatkan predikat status al-bar lil walidain, anak yang berbakti kepada orang tua kita. Kalaupun orang tua kita sudah meninggal ya Rabb, semoga jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah berkat majelis Raudhatul Muttaqin. Jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Ampuni dosa mereka, terima amal soleh mereka, dan angkat derajat mereka di sisimu ya Rabb, sehingga seperti kita kumpul dengan mereka di dunia, sehingga bisa kumpul bersama Nabi kita Muhammad, bersama mereka di surga insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang sangat mulia ini, dan saya sangat senang sekali bisa ikut berpartisipasi di majlis yang penuh barakah ini, bisa silaturahmi dengan umat Nabi SAW yang ada di Karang Pelosok ini. Semoga silaturahmi ini bisa menambah rezeki kita dan memanjangkan umur kita, karena salah satu
faedah silaturahmi adalah memanjangkan umur dan menambah rezeki yang penuh barakah. Amin ya rabbal alamin. Semoga tokoh masyarakat kita, ulama kita, habaib kita, guru-guru kita diberi umur panjang oleh Allah, sehat walafiat, sehingga bisa membimbing kita menuju jalan yang lurus di dunia, sehingga kita masuk surga bareng di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada salah kalimat saya minta maaf. Terima kasih yang banyak. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatina minal fitani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha min dhanbina ya wasi'al karami. Allahumma kama wafaqta ahlal khair lil khair wa anahum alaih wa wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbana alhamdu kama rahmatu min syarri Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa taqulina min khairat al-fa'una min al-jannah Allahumma salli ala Muhammad ilahi afina wa'fu anna waghfir lana wa la tahina wa atina bisyar wa li jamil muslimin ma hadana wa la hadan wa aman Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamizana wa jama'atana min ahli al-ilmi wal khair wa al-khair Allahumma arzuqna ya Muhammad nabiyyin wa khidal mursalin la ilaha